Masih di ADC Season Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif kami di 021 di 8063 di 5979 dan juga WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Dimas Pratama untuk perdagangan esok hari. Mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Di antaranya ada ITMG, pemirsa, direkomendasikan buy, support dari resistennya 8475 dan 8050. Ya, kami coba klarifikasi, dari sisi supportnya ada di 8050, resistennya ada di 8475. Ini ada miss di sini, pemirsa. Untuk Pegas, supportnya di 864, resistennya ada di 1155. Sementara untuk BMTR dan JSky ini direkomendasikan oleh Pak Dimas sell on strength untuk kedua saham ini. Pak Dimas masih bergabung bersama kami, Pak? Iya, Mas. Ya, kita lanjutkan kembali. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, BMTR dan JSky ini sell on strength, Pak Dimas. Apakah memang sudah kenaikannya sudah cukup tinggi, Pak, untuk BMTR dan JSky sehingga direkomendasikan sell on strength ketika sesi pertama dibuka esok hari? Oke, BMTR masih ada peluang lanjutan yang menguji 250, jadi memang kenaikan yang sudah terjadi 2 hari ini juga cukup signifikan dari 220 ke 240 penutupan hari ini, jadi memang sifatnya sama-sama di 250. Nah, untuk JSK hari ini sempat terjadi syutingan karena terkait dengan sentimen batubara ya. Jadi sentimen batubara ini juga membuat sahamnya kemungkinan masih akan digerek naik untuk esok hari, akan menguji level 256 untuk level sell on strength. Baik, sementara untuk ITMG dan Pegas Anda rekomendasikan buy. Pegas hari ini juga menguat signifikan. Masih ada peluang kenaikan sehingga masih direkomendasikan buy, Pak Dimas? Ya, untuk Pegas sendiri dia baru breakout triangle, jadi indikasinya masih akan maju untuk penguatan. Target dekat ada di 1155. Oke. Kemudian juga ada ITMG dari pertambangan batubara? Ya, ITMG balik lagi karena sentimen batubara kemungkinan masih akan lanjut di esok hari. Jadi ITMG sekarang posisinya boleh buy, targetnya ada di sekitar 8475, untuk level stop loss di sekitar 8050. Baik, saham-saham pilihan yang direkomendasikan dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Kita lanjutkan ke pertanyaan dari partisipasi pemirsa EDX Channel di WhatsApp interaktif. Kita akan coba sapa Bapak Antoni di Tangerang Selatan untuk saham PURE, Pak. PURE sudah ambil posisi di 218. Arah dan trennya, Pak Dimas, analisis Anda? Oke, Pura kalau dia mampu bertahan di atas 250, sekarang kan posisi cukup ini ya 276 ya, ini juga terkait sentimen naik. Ya. Indikasinya masih akan menguji sekitar level 300, jadi masih boleh sell on strength sih untuk Pura. Sell on strength-nya ketika menyentuh ke level 300 atau di posisi penutupan sesi kedua hari ini, Pak Dimas? Sell on strength di level 300, karena masih ada peluang kenaikan di level 300. Oke, biasanya Pak. Pura sama JSky barengan naiknya. Ya. Baik, Pak Antoni di Tangerang Selatan untuk Pura, kemudian Bapak Aidi Basuki di Cempaka Putih, BMRI ambil posisi di 5675. Tadi juga sudah kita bahas, Pak Dimas, kemudian ITMG di 8050 masuk ke dalam saham pilihan Anda. Tadi juga sempat kita bahas. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Kita akan coba sapa Bapak Yudi di Bekasi. Mau tanya untuk BBTN, sudah ambil posisi di 1405. Bagaimana kira-kira prospeknya untuk jangka pendek esok hari BBTN, Pak Dimas? Ya, BBTN hari ini sebenarnya ada potensi lanjutan naik, tapi hari ini diturunin ya. Dan nggak apa-apa, justru kesempatan kita untuk akumulasi beli lagi karena dikasih di barang murah. Jadi semoga besok masih bertahan di atas 1350 atau 1360, targetnya ada di sekitar 1555. Jadi boleh akumulasi beli, the best enternya di sekitar 1360. Oke, sudah ambil posisi di 1405. Anda rekomendasikan hold? Di hold boleh, tambah posisi juga boleh. Baik, Bapak Yudi di Bekasi, BBTN di 1405. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Apa kabar dengan BBKP? Sudah lama sideways, berapa target dengan akhir tahun? Dari Bintaro ini, Pak, analisis Anda untuk BBKP, Pak Dimas? Ya, untuk BBKP masih bergerak flat, Pak. Jadi antara 240 sampai dengan 260. Itu range saja. Jadi memang beberapa dari minggu lalu pun mereka masih bermain di 240 sampai 260. Jadi memang masih belum ada tarikan ke atas sih. Rekomendasi Anda seperti apa untuk BPKP? Untuk BPKP, kalau untuk saat ini lebih buy on weakness di sekitar mendekati 240, nanti jual di sekitar 250.
Oke, posisi penutupan sesi kedua ditutup flat menyentuh di level 250. Rekomendasi untuk jual dari Bapak Dimas Pratama untuk BPKP dari Bintaro. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Tony di Jakarta. Mau tanya BMRI, tadi juga sudah kita bahas Pak Dimas. Kemudian pertanyaan masih dari Bapak Tony di Jakarta. SGRO entry di 1.800, apakah bisa di averaging down sekarang? Average down, Pak Dimas? SGRO boleh Pak. Sebenarnya kalau untuk CPO jangka panjang dia bisa untuk tahun depan masih bisa ke level 3.500 target Malaysia ya. Jadi posisi saat ini pun juga cukup rendah. SGRO boleh averaging down. Target terdekat dia akan menguji level paling nggak di 1.800. Oke. Di level berapa averaging down-nya Pak Dimas direkomendasikan? Di level sekarang nggak apa-apa karena posisi kan di 1.800. Oke. Kalau 1/1 1.500 berarti kan average-nya sekitar 1.650. Iya. Tapi ketika di 1.800 jualan itu berarti sudah untung sekitar hampir 10% ya. Itu baik. 15.20. Level penutupan perdagangan sesi kedua, level averaging down yang disarankan untuk Bapak Tony yang ada di Jakarta. Selanjutnya kita akan coba sapa Ibu Sulis dari Jawa Tengah. Mohon analisanya saham farmasi, apakah masih cukup menarik untuk dikoleksi, berapa targetnya sampai harga PH untuk awal November. Farmasi Pak Dimas. Untuk PH ya, untuk Paros. Ya. Oke, untuk PH sendiri dia bergerak flat, Bu. Sebaiknya kalau mau enter posisi di 1.500, buy weakness, nanti jual di sekitar 1.800. Jadi memang farmasi bergerak flat. Oke, tadi ada PH, Papros masih bergerak flat. Bagaimana Anda melihat dari farmasi? Apakah masih menarik tidak Pak dengan perkembangan industri farmasi, kemudian juga vaksin dan juga alat kesehatan lainnya, Pak Dimas? Ya, kalau untuk kimia farma dan ini memang sentimennya terkait dengan vaksinnya. Nah, kemarin ada terjadi pembatalan untuk pembelian dari produsen mana saya lupa. Dan itu juga memang membuat kejelasan, masing-masing menunggu kejelasan sih. Jadi makanya sektor farmasi tersebut nanti bergerak flat. Nah kalau mau sih saya lebih sarankan ke KB Pharma. Ya. KB Pharma ini saham-saham defensif. Secara valuasi dia masih cukup murah. Sekarang posisi di 15.45. Secara valuasi dia ada sekitar 1.900. Jadi kalau untuk valuasi saya lebih cenderung ke KB Pharma. Baik. Selanjutnya kita beralih ke Bapak Bambang yang ada di Jawa Timur, perbankan Big Cap BBNI 4670. Bagaimana ke depannya, kemudian juga target price-nya. Tadi juga sempat kita bahas Pak Dimas, review singkat saja Pak, BBNI di 4670. 4670 hold Pak, karena targetnya masih bisa jual terdekat. Kalau Bapak short-term ya di 4950. Baik. Kemudian kita akan coba sapa Ibu Erli Indra Ayu dari Malang ini, Pak Dimas, saham INDF untuk besok, support dan resistennya. Tapi tidak dijelaskan apakah sudah ambil posisi atau belum di sini. INDF menarik, posisi sekarang sudah di bottom di sekitar 7.075. Boleh trading buy, selama data 7.000, targetnya 7225. Oke, 7.075. Level supportnya 7.000-an begitu tadi Pak? Iya, 7.000-an, targetnya di 7225. 7225. Ini sepekan ke depan Pak Dimas? Biasanya satu pekan ke depan sih, karena siklusnya 3 hari naik, 2 hari turun. Oke, baik. Ibu Erli Indra Ayu dari Malang untuk INDF. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan coba sapa juga Bapak Handoko untuk saham ADI. Ambil posisi di 590 buat jangka menengah. Tadi juga sempat Anda singgung Pak Dimas, dari konstruksi ini harganya sudah cukup murah begitu ya. Betul, iya. Ambil posisi ADI di 590 Pak Dimas, targetnya untuk jangka menengah Pak? Untuk jangka menengah paling nggak dia bisa menguji lagi di atas 650. Jadi kalau untuk sekarang sih dia bergerak flat ya. Antara 570 sampai dengan 690 atau 600. Jadi kalau untuk jangka panjang, jangka menengah nggak di atas 650 atau 700. Baik, di hold saja untuk Bapak Handoko. Nambah juga boleh. Oke, untuk Adi. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Mohon dibantu proyeksi ASRI besok. Terima kasih Pak Joni di Semarang. ASRI tadi juga sempat kita bahas Pak Dimas. Singkat saja Pak. ASRI bayar lunas Pak, kalau belum punya bayar lunas di sekitar 150. Kalau sudah punya, kemungkinan kalau ada tarikan di atas 160-an lagi, itu boleh jualan dulu. Tadi nasabah kita udah kita sell di 165. Dan hari ini turun close di 156, seperti itu. Baik, Pak Jody di Semarang untuk ASRI.
Masih banyak pertanyaan Pak Dimas, kita akan jeda kembali terlebih dahulu. Kita masih punya satu segmen lagi, nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa telah bersama kami IJ Session Closing akan segera kembali sesaat lagi.